Baik, selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal KSM tingkat kabupaten kota tahun 2021 dan khususnya untuk video ini kita akan membahas soal nomor 6 ya. Sebatang kawat ringan kemudian dibengkokkan salah satu ujungnya hingga menjadi lingkaran ya, seperti ini. Yang berjari-jari R kecil. Oke. Sedangkan bagian batang yang lurus itu yang panjangnya L ya, yang panjangnya L dikaitkan suatu bola bermassa M besar. Gitu. Kemudian digantungkan sistem ini ya, digantungkan pada suatu batang berputar dengan kecepatan sudut omega berlawanan arah jarum jam ya. Seperti ini arahnya. Nah, diketahui koefisien gesekan antara batang dengan cincin adalah mu dan kita diminta menentukan sudut kesetimbangannya ya antara batang lurus ini nanti ketika setimbang sudut yang dibentuk antara batang lurus ya, batang lurus dengan sumbu vertikal. Kita lihat ya, seperti apa. Baik, ini saya sudah buatkan skenarionya ya untuk kondisi kesetimbangan. Ya, itu kurang lebih seperti ini kondisinya. Oke, jadi batang yang panjangnya L di sini itu akan membentuk sudut beta ya terhadap sumbu vertikal di sini ya, sumbu vertikalnya. Oke. Jadi sistemnya seperti ini. Nah, kita analisislah gaya-gaya yang bekerja pada sistem ini ya. Kondisi kesetimbangan itu terjadi ketika eh, tiga syarat terpenuhi. Khusus kasus ini karena ini dua dimensi ya. Problem dua dimensi berarti nanti untuk gaya-gaya yang bekerja pada sistem ada yang arah horizontal, arah sumbu X, ada arah vertikal, arah sumbu Y. Jadi kita akan gunakan kesetimbangan gaya-gaya yang bekerja pada arah sumbu X dan arah sumbu Y. Ditambah dengan satu, yaitu kesetimbangan torsi ya. Jadi nanti kita lihat di sini harus berlaku tiga kondisi. Yang pertama, sigma fx-nya harus sama dengan nol. Kemudian kondisi yang kedua, itu sigma fy-nya harus sama dengan nol. Oke. Dan yang ketiga adalah sigma torsi ya. Sigma torsi terhadap apa? Kita di sini akan menggunakan sumbu rotasinya itu di sini ya, di titik O, di pusat cincin yang berjari-jari R kecil. Gitu. Kita misalkan di situ titik O, maka sigma torsi terhadap titik O harus sama dengan nol. Jadi tiga kondisi ini harus terpenuhi agar sistem berada dalam kesetimbangan. Baik, di sini kita akan gunakan sumbu X, Y-nya itu seperti biasa ya. Untuk arah X-nya kita gunakan yang ke kanan seperti ini, yang ke atas itu sumbu Y. Oke, nah sekarang kita lihat di sini gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini. Yang jelas yang pertama yang paling nyata adalah ini ya, ada gaya berat sebesar mg ke bawah. Karena di sini berada dalam pengaruh gravitasi, ya, pengaruh ada percepatan gravitasi di sana, mg. Dan kita tahu eh, nanti untuk menghitung torsi ya, untuk menghitung torsi ini perlu kita proyeksi. Tapi di sini kita hanya fokus dulu untuk menghitung bagian yang gaya vertikal dan horizontal. Jadi kita biarkan seperti itu. Nah, selain gaya MG ada gaya apa lagi? Kita lihat ya. Kita analisis dulu terlebih dahulu eh, ini ya antara batang berputar. Di sini kan batang berputar kecepatan sudutnya ke sana ya, omega berlawanan arah jarum jam. Baik, kita gambar kalau lebih seperti ini kondisinya. Oke. Nah, di sini batang berputar dengan kecepatan sudut omega berlawanan arah jarum jam. Sehingga kalau putarannya berlawanan arah jarum jam, ya kan, berarti dia akan karena dia bersentuhan dengan cincin, ya, permukaan kontaknya di sini, maka dia akan mengalami gaya gesek ya. Kan dia berputar saat berlawanan arah jarum jam, maka nanti gaya geseknya itu haruslah suatu gaya yang menyebabkan torsi bergerak atau berotasi searah jarum jam, yang menyebabkan putarannya itu berlawanan dari putaran si batang berputar itu ya. Jadi kita bisa simpulkan nanti dia mengalami gaya gesek yang arahnya ke sana ya, seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, kondisi seperti ini, maka gaya geseknya seperti itu. Nah ini kita bisa, ya ini bisa diputar-putar ya, bisa dirotasi, jadi nggak harus horizontal gayanya itu. Tergantung kita mau seperti apa. Jadi intinya kalau nanti kontaknya itu, kalau kalau berdasarkan kasus yang di sini, karena kontaknya itu ada di sini ya, agak-agak miring di sini, ya, agak miring di situ, maka nanti gaya geseknya berarti ke arah sana, ya, seperti ini gaya geseknya. Yang jelas gaya gesek ini haruslah menyebabkan torsi terhadap pusat dari batang berputarnya itu, sehingga nanti torsinya itu menyebabkan batang berputar itu seolah-olah berputarnya itu searah jarum jam ya.
gitu ya, melawan putaran dari yang sebenarnya. Seperti itu. Dengan demikian berarti karena di sini ada kontak antara batang berputar dengan cincin, berdasarkan hukum aksi reaksi, hukum 3 Newton, maka cincin, ya, bagian luarnya itu, bagian luarnya itu mengalami gaya gesek juga, yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Sehingga kita bisa simpulkan berarti gaya gesek yang dialami oleh cincin di titik ini, di titik sentuhnya itu adalah yang ke arah sana ya, berlawanan arah seperti ini. Ini gaya geseknya, F. Kemudian ada gaya apa lagi? Tentunya ada gaya kontak antara cincin dengan batang berputar, sehingga akan ada gaya normal di situ ya. Kita gambarkan gayanya seperti ini. Tegak lurus permukaan sentuh. Oke, seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memproyeksikan gaya-gaya yang belum paralel atau sejajar dengan sumbu vertikal dan horizontalnya ya. Karena di sini MG itu sudah paralel terhadap sumbu Y, maka di sini sudah aman. Nah, di sini yang belum adalah gaya normal dan gaya gesek itu sendiri. Jadi, karena gayanya masih nyerong-nyerong ya, kita harus memproyeksikan dia supaya yang arah sumbu X-nya ketahuan berapa, yang arah sumbu Y-nya ketahuan berapa. Nah, di sini yang analisisnya mungkin agak menantang ya. Jadi kita perhatikan ya, sudut yang dibentuk antara vertikal dengan suatu garis di sini yang panjangnya L itu beta. Maka kalau kita mau gambarkan, eh, ya kita coba ya, kita buat ya, analisisnya kita lihat. Em, di sini ada perpanjangannya seperti ini. Seperti ini ya. Seperti ini juga. Nah, perhatikan ya, seperti ini. Nah, jadi garis ini paralel ya. Garis ini L itu kan di sini ya, arahnya ke sini. Oke, kita perpanjangkan garis itu seperti ini ya. Nah, itu kan sama ya, masih segaris. Jadi, sudut yang dibentuk antara vertikal yang ini ya dengan garis yang perpanjangan dari L itu adalah sama ya, beta juga. Ya, sudut dalam berseberangan beta. Dan kita tahu bahwa ya, gaya kontak di sini itu tegak lurus dengan ini ya, garis yang perpanjangan L itu ya. Jadi otomatis perhatikan. Nah, karena di situ beta ya, karena di sini beta, maka sudut yang dibentuk antara garis ini dan garis yang sejajar garis normal, gaya normal itu harus 90 derajat ya. Nah, 90 derajat, maka berarti di sini 90 min beta di sininya. 90 min beta ya, 90 min beta. Artinya sudut yang di sini karena nanti ini bentuk segitiga lagi ya, bentuk segitiga lagi. Berarti kalau di situ 90 min beta, otomatis yang di sini sebentar. Yang di sini itu beta. Ya, di sini beta. Dan di sini sudut dalam berseberangan sehingga sudut yang dibentuk antara garis normal dengan gaya normal dengan garis horizontal itu beta. Ya, sudut dalam berseberangan. Artinya proyeksi gaya normal terhadap sumbu X itu adalah N ya, N cos. Karena yang mengapit sudut beta, berarti N cos beta. Sedangkan yang proyeksi yang lainnya, yang sejajar, yang searah sumbu Y ke atas, itu adalah yang sin. Karena dia tidak berapit. Seperti itu ya. Seperti itu. Dan perhatikan di sini, ini argumennya selalu bisa dilakukan berulang ya. Artinya kalau di sini beta, otomatis nanti di sini 90 min beta. Kemudian berarti di sini beta gitu ya. Karena nanti sudut yang di sini dengan itu tegak lurus. Seperti itu terus ya. Jadi bisa di inilah analisis lah. Jadi nanti betanya itu ada di sini ya. Betanya ada di sini. Sehingga nanti proyeksi gaya gesek ke arah sumbu vertikalnya itu adalah F cos beta. Dan otomatis lagi yang sejajar sumbu X itu, saya tulis di sini ya, itu F sin beta. Ya, jadi seperti itu. Berarti kita bisa tulis untuk yang arah sumbu X itu ada gaya normal ke kanan ya. Gaya normal ke kanan, N cos beta. Dan gaya gesek ke kiri, F sin beta. Berarti kita bisa tulis yang ke kanan kita ambil sebagai positif, berarti N cos beta. Dikurang gaya gesek yang ke kiri, proyeksinya itu F sin beta. Sama dengan 0. Berarti kita dapatkan N cos beta sama dengan F sin beta. Nah, perhatikan di sini kita akan menggunakan hubungan antara gaya gesek dengan gaya normal ya, yaitu koefisien geseknya dikali gaya sentuhnya, gaya kontaknya, atau gaya normalnya, atau mu dikali N.
Berarti kita bisa dapatkan N cos beta sama dengan mu dikali N sin beta. Sini N-nya bisa kita bisa bagi N kedua ruas. Kita dapat mu sama dengan kita sin betanya kita tukar ya, kita balikan gitu. Atau cos betanya kita bisa tukar ke sini sama aja. Kita dapat nanti seperti ini ya. Cos beta dibagi dengan sin beta. Tahu ini secara matematik, secara identitas trigonometri ini nilainya sama dengan kotangen. Kotangen beta itu sama juga dengan 1 per nilai tangennya. Nah, kita akan menggunakan nilai yang sepertangennya ya. Jadi, kita dapatkan hubungan yang pertama, berarti koefisien gesek antara cincin dengan batang berputar itu kita bisa tulis sebagai 1/, dari tangen sudut kesetimbangannya, yaitu beta. Ini kita dapatkan persamaan yang pertama. Kita save dulu, kita keep dulu ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis yang gaya-gaya pada sumbu Y ya. Kita pada sumbu Y. Nah, ini kita singkirkan dulu sebentar. Oke, kita lihat ada apa saja yang searah sumbu Y. Di sini kita akan mengambil jalan pintas sedikit ya. Jadi, kan ini maaf, cincin jari-jari R dengan bola bermassa M besar di sini kan kita anggap sebagai satu sistem saja ya. Jadi, walaupun mereka punya ukuran dimensi, kalau kita meninjau gaya-gaya yang bekerja, kita bisa menganggap dia satu sistem dan kita anggap dia sebagai benda partikel. Jadi seperti terkonsentrasi pada satu titik ya. Artinya gaya-gaya yang bekerja pada sepanjang ya di sistem ini, di bagian cincin dan bagian yang besar itu mereka satu kesatuan saja. Kita bisa buat seperti itu. Jadi di situ yang gaya-gaya pada arah sumbu Y ada apa aja? Ada n sin beta ke atas, ada f cos beta juga ke atas ya. Kemudian ada mg ke bawah. Berarti yang ke bawah kita anggap negatif. Kita tuliskan ada n sin beta ditambah dengan f cos beta kurang dengan mg sama dengan 0. Berarti n sin beta ditambah f-nya kita gunakan mu dikali n juga ya. Cos beta sama dengan mg. Mg-nya kita tukar ke kanan. Kita faktorkan keluar untuk yang n-nya. Kita dapatkan sin beta tambah mu dikali cos beta sama dengan mg. Kita dapat n ya. N-nya sama dengan mg dibagi dengan sin beta ditambah mu cos beta. Nih persamaan yang kedua. Kita keep dulu. Seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba, karena sudah ya, untuk yang resultan gaya sudah, untuk arah sumbu X dan Y, sekarang kita tinjau torsinya. Kita sekarang tinjau torsinya ya, yang ketiga. Sigma torsi terhadap titik yang O sama dengan 0. Perhatikan di sini, kalau untuk menghitung torsi, maka kita perhatikan dulu ya. Kita perhatikan dulu, eh, kita coba gambar ulang saja ya, biar lebih enak dilihat. Maaf, seperti ini. Saya gambarkan hanya yang eh, cincin dengan batangnya saja ya. Dengan batang yang panjang itu. L, ini ada M. Kemudian ini pusatnya, ya, sumbu rotasinya. Yang jarak dari pusat ke sini itu R ya, GR. Bentuk sudut beta. Seperti itu. Dan ada gaya apa lagi? Ada gaya normal tadi ya. Ada gaya normal yang tegak lurus, seperti ini. Gaya normalnya. Ada apa lagi? Ada gaya gesek. Oke. Ada gaya gesek ke sini. F, ini N. Nah, di sini juga sama ya. Jarak dari titik O ke gaya gesek dan gaya normal itu adalah R juga. Tapi perhatikan di situ gaya normal itu ini ya, gaya normal itu sejajar ya dengan dia membentuk sudut 0 derajat ya atau 100 ya 0 derajat ya. Artinya sejajar antara garis normal atau antara gaya normal dengan
lengan momen. Di sini lengan momen untuk F dan N adalah R ya. Lengan momen itu adalah jarak dari gaya ke titik sumbu rotasinya. Nah, di sini kita lihat dulu ada gaya mg juga ke sini. Dan untuk meninjau torsi, ingat torsi itu apa? Torsi itu secara umum seperti ini ya. Kita mengabaikan arah vektornya. Ini. Di mana theta itu adalah sudut yang dibentuk antara R dan F ya. Sudut yang dibentuk antara R dan F. R itu lengan momen, F itu adalah gaya yang bekerja pada suatu titik terhadap jarak lengan momen itu ya. Terhadap titik, terhadap sumbu rotasi yang memiliki jarak R. Terhadap sumbu rotasinya. Kita lihat, artinya apa? Artinya kita lihat di sini. Di sini juga bisa, ini berasal dari perkalian vektor ya. Perkalian cross product menghasilkan ada sin di sini. Sebenarnya kita juga bisa mengambil sudut pandang yang lain, di mana kita bisa menuliskan bentuk torsi itu lebih simpel dalam bentuk R dikali F. Lengan momen dikali dengan gaya yang bekerja pada suatu titik. Syaratnya apa? Syaratnya R itu harus tegak lurus dengan F. Jadi ini sama saja ekivalen ya. Ini betul, ini juga betul sebenarnya. Jadi ada dua sudut pandang yang bisa kita pakai. Kita akan menggunakan sudut pandang yang kedua. Kita menggunakan rumus yang R dikali F saja, lengan momen dikali gaya saja, tetapi syaratnya kita harus membuat gayanya tegak lurus terhadap lengan momen. Begitu ya. Nah, perhatikan di sini ada gaya yang pertama, ada mg ke bawah, ya. Sedangkan di sini lengan momennya adalah ini ya, lengan momennya adalah jarak dari sini ke sini, lengan momennya. Dari sini ke sini kan jaraknya L ditambah R ya, L ditambah R jaraknya. Itu adalah lengan momen dari gaya ini, gaya berat itu. Tetapi gaya berat itu masih belum tegak lurus terhadap lengan momen ya, karena lengan momennya kan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, berarti dia belum tegak lurus, berarti kita proyeksikan dulu. Kita proyeksikan supaya tegak lurus, kita proyeksikan seperti ini. Dan ada proyeksi yang lain seperti ini, cuman nanti proyeksi yang satunya ini itu searah ya, sejajar. Nah, betanya di mana? Betanya di sini, ya kan? Sini ya, sama ya. Betanya di sini, berarti di sini mg cos beta, maaf mg sin ya, karena yang tidak mengapit sudut beta berarti mg sin, di sini mg cos, begitu. Nah, syaratnya dia tegak lurus dengan lengan momen. Bagaimana dengan yang tidak tegak lurus atau yang sejajar? Konsekuensinya adalah torsinya nol, gitu ya. Sedangkan yang tegak lurus baru ada torsinya. Berarti yang sejajar itu torsinya 0. Dari sini kita lihat mg cos beta itu sejajar dengan lengan momennya. Jadi dia tidak menghasilkan torsi terhadap titik O. Berarti torsinya 0 ya. Kita tidak meninjau itu. Jadi yang memberikan torsi hanya yang ini. Mg sin beta dikali dengan lengan momennya yaitu L tambah R. Oke. Kita tulis dulu. Dan kita tahu bahwa kalau torsinya seperti ini ya, terhadap sumbu rotasi O, berarti nanti rotasinya itu searah jarum jam. Betul, searah jarum jam berarti negatif ya. Negatif, gayanya yaitu mg sin ya, mg sin beta, dikali dengan lengan momennya L tambah R. Nah, ini akan kita jumlahkan dengan yang lainnya. Selanjutnya, kita tinjau ada gaya normal di situ. Gaya normal di sini ya. Dan gaya normal itu, sama seperti kasus yang tadi ya, untuk mg cos beta. Di sini dia sama ya, kita lihat ya. Dengan lengan momen itu dia sejajar, gitu. Jadi, konsekuensinya dia tidak menyebabkan torsi apapun ya. Dia tidak berkontribusi terhadap torsi di titik O. Seperti itu. Jadi torsinya 0 terhadap titik O. Sedangkan untuk gaya gesek, kita lihat sudut yang dibentuknya itu ini R-nya ke sana ya. R-nya ke sana, di sini R-nya, kemudian gayanya itu seperti ini. Jadi dia membentuk sudut 90 derajat. Ya. Sudah tegak lurus, berarti ya sudah. Torsi yang ditimbulkan oleh gaya gesek terhadap titik O itu adalah gayanya dikali dengan lengan momennya. Lengan momennya apa? Lengan momennya R. Ya. Jarak dari gaya gesek terhadap sumbu rotasinya yang kita pilih, yaitu R. Berarti karena rotasi yang disebabkan oleh gaya gesek, ya, itu menyebabkan si cincin itu akan berputar ya. Kalau seolah-olah akan berputar, kalau ini tidak seimbang. Dia akan berputar berlawanan arah jarum jam ya, seperti ini ya, putarannya. Berlawanan arah jarum jam. Maka dia torsinya positif. Gayanya dikali dengan lengan momennya R, sama dengan 0. Kita dapat mg sin beta, kita tukar ya, kita pindahkan ke ruas kanan, F-nya tetap di ruas kiri, terus kita balik lagi nggak masalah. Seperti ini juga sama. Sama dengan F dikali R. F-nya apa? F-nya adalah mu dikali N, dikali R.
Mg sin beta L tambah R gitu. Nah, kita diminta menentukan betanya ya. Nah, N-nya kan kita bisa dapat dari sini. Ya, N-nya udah dapat, berarti Mg sin beta L plus R sama dengan mu R. Kemudian N-nya kita substitusi. Mg sin beta tambah mu cos beta. Di sini Mg-nya bisa kita coret. Nah, bisa kita coret sehingga kita dapat nilai sin betanya. Sin beta sama dengan mu dikali R dibagi L tambah R dikali dengan sin beta plus mu cos beta. Nah, di sini kan masih ada sin, ada cos beta yang kita belum tahu ya. Sedangkan kita mau mencari nilai betanya itu. Tapi tadi kita punya hubungan dari sumbu X ya. Gaya-gaya pada sumbu X kan mu sama dengan sepertangen beta. Nah, kita bisa bikin, ini kan kita bisa bikin semacam segitiga siku-siku, di mana nanti ini misalkan kita, misalkan beta, sudutnya, tangen itu kan, tangen beta misalnya, itu kan sisi depan dibagi sisi samping ya. Berarti dalam hal ini, kalau kita balik ya, mu itu sama dengan sepertangen beta, maka tangen beta sama dengan seper mu. Nah, ini kita bisa identikan dengan sisi depannya satu ya, sisi sampingnya mu. Nah, sisi depannya satu, sisi sampingnya mu. Nah, sisi miringnya kita dapat dari Pitagoras. Nah, teman-teman yang udah jago Pitagorasnya langsung saja ya, seperti ini. Mu kuadrat tambah satu, betul ya? Ya kan? Dari Pitagoras ya. Oke. Jadi, untuk mencari misalkan di sini satu, di sini mu, misalkan di sini S misalnya ya. Maka S itu S kuadrat kan sama dengan satu kuadrat tambah mu kuadrat ya. Kalau S berarti kan akarnya. Ya. Satu tambah mu kuadrat, begitu ya. Kita dapat. Nah, sekarang berarti dari situ, kita bisa menghitung yang lain ya. Menghitung sinusnya. Sinus beta itu kan sisi depan per sisi miring. Ya. Sisi miring itu yang mana? Sisi miring itu yang ini. Ya. Sisi miring itu yang itu. Berarti sisi depannya tuh satu. Yang sini depan tuh begini ya. Depan beta itu satu. Berarti satu dibagi dengan akar dari satu tambah mu kuadrat. Kemudian cos beta juga kita bisa hitung. Cos beta itu sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya itu yang ini. Ya. Sisi miringnya sama. Ya, sisi miringnya mu kuadrat tambah satu itu yang akar itu ya. Jadi mu dibagi satu tambah mu kuadrat. Begitu. Oke. Sebentar. Kita punya persamaan ini. Kita punya persamaan itu. Kemudian kita substitusi ya. Nilai sin beta dan cos betanya ke sini. Kita dapatkan sin beta sama dengan mu dikali R dibagi dengan L tambah R. Sin betanya itu satu per satu tambah mu kuadrat tambah mu dikali cos beta. Mu dikali cos beta, mu, cos betanya mu per satu plus mu kuadrat. Berarti mu kuadrat dibagi satu plus mu kuadrat juga. Kita dapatkan sama dengan R-nya kita taruh depan, R dikali mu, L tambah R. Kan bentuknya nanti seperti ini ya. Kita seperti ini kan saja. Kita buat seperti ini sama aja. Satu tambah mu kuadrat dibagi dengan akar dari satu tambah mu kuadrat itu sama aja pangkat setengah begini ya. Nah, yang atas pangkat satu, ini pangkat satu ya. Yang bawah pangkat setengah, berarti kan secara aljabar, ya ingat ya aturan perpangkatan itu satu dikurang setengah kan setengah, berarti kan sisanya tinggal yang pangkat setengah. Berarti seperti ini. R kali mu, L tambah R, kali dengan ini aja. Satu tambah mu kuadrat. Seperti itu. Sehingga kita dapatkan nilai betanya sama dengan inverse ya dari nilai sinusnya.
R dikali mu dibagi dengan L tambah R dikali dengan 1 tambah mu kuadrat. Seperti ini. Ini jawabannya. Jadi, sudut beta, di mana sistem itu setimbang ya, sudut yang dibentuk antara pendulum, antara batang yang panjangnya L terhadap garis vertikal adalah beta, dan beta itu nilainya harus sama dengan sinus, arca sinus dari R mu dibagi L tambah R dikali akar dari 1 tambah mu kuadrat. Oke, jadi seperti itu jawabannya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.